Arif? Hah? Gimana? Ada yang Saya Bu bertanya? Siapa di nih? implement Arif Bu. Ya, Arif. Saya Bu di implementasi entitas yang lemah itu Bu, yang masih bingung Bu, yang mana Bu? Ini, ya, Iya Bu. ya, slide ini ya. Oke. Nah, ada yang bertanya, ya, yang di rumah ada yang bertanya, apa namanya, terkait dengan implementasi entitas lemah. Jadi masih bingung gimana jadinya bisa seperti itu. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa setiap entitas itu pasti akan jadi tabel. Jadi kunci utamanya yang paling penting adalah entitas itu akan menjadi satu tabel. Nah, kalau entitas kuat nggak ada masalah. Jadi langsung saja semua atributnya itu akan menjadi kolom-kolom pada tabel. Nah, tapi kalau entitas lemah sama juga ya, setiap atribut yang ada pada entitas tersebut itu akan menjadi kolom-kolom. Namun, dia jadi tambah. Nah, jadi tambahannya pada entitas lemah, nah ini ya, pegawai mempunyai tanggungan. Jadi tanggungan ini adalah entitas lemah. Kenapa dia entitas lemah? Karena kalau tidak ada pegawai, maka tanggungan ini tidak akan muncul di dalam sistem. Ya, di dalam basis data ini tidak akan didata. Sama juga seperti skill. Jadi kalau tidak ada pegawai, maka skillnya itu juga tidak akan didata. Ya, jadi maknanya tanggungan dengan skill ini dua-duanya entitas lemah. Nah, jadi jika entitasnya itu merupakan entitas lemah, maka ada tambahan kolom, ya, ada tambahan kolom foreign key, ya, foreign key yang berasal dari entitas kuatnya. Nah, di sini kan pegawai mempunyai tanggungan. Pegawai ini ada apa istilahnya atribut kuncinya, ya, atribut kunci atau primary key itu adalah NIP. Ya, jadi pada pegawai ada atribut kunci NIP. Di sini nggak dituliskan lagi karena istilahnya terlalu penuh ya. Jadi ini saya anggap sudah paham bahwa setiap entitas itu kan pasti akan ada atribut kunci. Nah, pada pegawai atribut kuncinya itu adalah NIP. Nah, sehingga atribut kunci NIP ini itu akan menjadi, ya, dia akan menjadi foreign key, ya, foreign key. Nah, udah dijelaskan sepertinya ya di praktikum sepertinya udah dijelaskan juga ya foreign key itu apa ya. Udah ya. Nah, jadi Sudah, foreign key ini istilahnya apa namanya ya? Kunci ya, datanya ini berasal dari primary key yang ada pada tabel lain. Jadi di sini NIP ini bermakna foreign key, di mana data NIP ini berasal ya, asal. Jadi apapun data yang ada di dalam NIP ini akan berasal dari NIP yang ada pada tabel pegawai. Jadi NIP ini bukan satu kolom apa namanya ya, satu kolom yang isinya itu suka-suka seperti itu ya, bebas seperti itu isinya, tidak ya. Jadi maknanya apapun isi ya, data-data yang ada di dalam kolom NIP pada tabel skill itu adalah semuanya itu haruslah wujud juga di dalam tabel pegawai. Ya, jadi nanti ada tuh settingnya kalau saya nggak salah apa ya, reference ya, reference on apa gitu ya, untuk SQL-nya. Nah, sama juga pada tabel tanggungan, di sini pada tabel tanggungan ada tambahan kolom NIP yang merupakan foreign key yang berasal dari pegawai. Jadi sama-sama berasal dari pegawai. Kenapa sama-sama berasal dari pegawai? Ya karena kebetulan keduanya itu berelasi dengan tabel dengan entitas pegawai, tanggungan dengan pegawai, skill juga dengan pegawai. Jadi makanya pada tanggungan ada NIP dan pada skill juga ada NIP. Ya, bisa dipahami? Oke, Arif di rumah bisa dipahami?
Berarti nanti Bu juga 2 tabel kita buat Bu. Ya, jadi kalau kita lihat ini sekilas ada entitasnya ada 3 ya. Ada pegawai, tanggungan, skill. Ya, kata kunci utamanya setiap entitas jadi tabel. Jadi kalau kita lihat sekilas seperti ini maka otomatis itu pasti akan ada 3 tabel. Ya, otomatis ada 3 tabel. Nah, nanti selain daripada 3 tabel itu nanti ya ada syarat-syaratnya. Nah, inilah dia yang dikatakan syarat-syaratnya. Di mana ya pada entitas lemah itu ada tambahan kolom. Ya, ada tambahan kolom di mana kolomnya itu adalah foreign key yang berasal dari primary key entitas kuatnya. Jadi kalau di sini entitas kuatnya pegawai, maka pada tanggungan ini ada foreign key, ya foreign key. Foreign key itu kan berarti kunci primer yang wujud pada tabel yang lain. Nah, kunci primernya itu, primary key-nya itu ada di tabel pegawai, tapi dia ada wujud di tanggungan, maka itulah disebut sebagai foreign key. Jadi ya kalau kita lihat di sini ada 3 entitas ya berarti ada 3 tabel. Ya, cuman nanti pada tanggungan dan skill ada tambahan kolom aja, ada tambahan kolom NIP, ada skill dan ada tambahan kolom NIP pada tabel tanggungan. Ya, seperti itu Arif, bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Bu. Oh, ada yang belum masuk. Ya, siapa? Siapa tadi yang mau tanya? Oh ya, apa? Bu, kalau misalkan atribut multi value kita buat tabel gimana Bu? Apa kita ganti jadi entitas saja Bu? Oke. Nah, sebetulnya ya, nah tadi untuk yang berada di sini ada pertanyaan, ya ada pertanyaan dari Noval. Bagaimana kalau atribut multi value? Apakah jadi atribut saja atau langsung saja dibuat menjadi entitas? Nah, pada slide keberapa ya kalau saya nggak salah, slide keempat atau kelima ya saya lupa. Kalau nggak salah di situ saya pernah menjelaskan bahwa atribut multi value, nah atribut multi value itu kalau mau dibuat sebagai atribut boleh, ya boleh. Tapi langsung dibuat menjadi entitas juga lebih baik. Nah, kenapa lebih baik? Karena nanti sewaktu kalian sudah sampai ke materi penormalan atau normalisasi, otomatis yang atribut multi value itu otomatis juga nanti akan menjadi entitas. Nah, jadi intinya seperti ini. Mau dibuat atribut boleh, tapi nanti waktu masuk ke langkah penormalan, yang atribut tadi jadi entitas juga, ya. Ataupun nggak dibuat atribut, tapi langsung dibuat menjadi entitas, boleh juga. Nah, jadi istilahnya atribut multi value kalau mau dibuat sebagai atribut, makanya dia akan menjadi kolom, tapi nanti saat proses penormalan, otomatis dia akan menjadi entitas juga atau akan menjadi tabel yang baru. Nah, jadi kalau apa istilahnya ya, mungkin apa ya, kalau mau langsung buat entitas boleh silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ingin dibuat menjadi atribut terlebih dahulu, namun kemudian melalui langkah penormalan nanti juga akan berubah menjadi entitas, boleh, nggak ada masalah. Ya, seperti itu Noval. Baik. Ya. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Yang di bagian implementasi agregasi itu gimana, Bu? Oh, Noval nih sama-sama ya satu angkasa ya. Gimana mana? Yang mana Noval? Implementasi Noval, agregasi itu. Implementasi agregasi. Ini ya. Kenapa? Bagaimana pertanyaannya? Itu kan apa namanya bisa dibuat jadi 3 primary key configuration yang key itu dah. Itu kenapa di situ cuma 2 Bu yang dibuat tabel nanti?
Di sini, kenapa cuma ada 3? Nah, yang mana? Iya. Ini ya. Heeh. Oke, ini nggak dibuat secara lengkap, yang dibuat hanya yang pentingnya saja sebetulnya kalau kita lihat. Ya, oke. Nah, tadi yang di rumah ada yang bertanya bagaimana dengan implementasi dari agregasi sesuai dengan contoh ini. Nah, sesuai dengan contoh ini ada mahasiswa mempelajari mata kuliah, kemudian sesudah dia mempelajari mata kuliah dia akan mengikuti praktikum. Nah, bagaimana? Ya, kenapa cuma 3 malah ya, di slide berikutnya itu cuma 3. Nah, jadi yang pada slide berikutnya ini hanya yang mewakili saja. Kenapa yang mewakili? Karena mahasiswa dan mata kuliah itu memang sudah pasti akan menjadi entitas, jadi nggak dituliskan lagi. Ya, menghemat waktu istilahnya ya. Tapi intinya sebetulnya di sini akan ada berapa tabel di sini? Entitasnya ada berapa di sini? 3. Ada 3 ya. Jadi yang pertama ada tabel mahasiswa ya. Di slide berikutnya nggak ditulis lagi ya. Tapi itu udah dianggap sudah paham. Nah, ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel mata kuliah. Oke, ya ada tabel mata kuliah. Nah, kemudian barulah yang selain daripada itu ya, selain daripada itu ada dimasukkan di dalam slide nomor 27 ini. Nah, jadi yang mahasiswa dengan mata kuliahnya itu nggak dituliskan lagi, tapi ada ya, tapi ini juga masing-masing akan menjadi tabel, tetap ada. Nah, kalaupun misalnya kita buat ya berarti nanti mahasiswa nanti ada semua atributnya akan menjadi kolom, ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir dan seterusnya. Panjang banget, makanya nggak saya masukkan lagi. Nah, kemudian mata kuliah juga seperti itu. Nanti ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada semester, ada SKS, ada apa lagi ya? Ya, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan mata kuliah. Ya. Nah, kemudian ya, karena entitas tadi ada 3 kan. Nah, satu lagi praktikum. Nah, praktikum ini entitas. Makanya praktikum ini juga akan menjadi tabel. Nah, apa isi tabelnya? Ada primary key-nya, kode praktikum, kemudian nama praktikumnya, kemudian jumlah jam. Jadi sesuai pada slide yang 27 ini, nah di sini ada 3 kolom. Oke, nah kemudian lihat kembali mahasiswa mempelajari mata kuliah. Kardinalitasnya apa di sini? Oh, kardinalitasnya ternyata many to many. Kalau kardinalitas many to many, maka relasinya ini itu akan menjadi tabel bantuan. Ya, maka relasinya akan menjadi tabel. Nah, apa isi tabelnya? Isi yang utama yang harus ada itu adalah foreign key dari semua entitas yang terlibat. Nah, di sini yang terlibat entitasnya adalah mahasiswa dengan mata kuliah. Maka ada tabel mempelajari, nanti pastilah akan ada kolom NIM, ada kolom kode mata kuliahnya, dan apa? Dan atribut-atribut lain jika memang ada. Nah, kebetulan di sini ada atribut lainnya yaitu nilai. Maka nilai di sini juga akan kita masuk sebagai kolom pada tabel. Nilai akan menjadi kolom pada tabel mempelajari. Ya, seperti yang ada pada slide ini. Oke, nah kemudian terkait dengan relasi agregasinya. Nah, ini dia yang dikatakan relasi agregasinya. Jadi mengikuti ya, relasi mengikuti itu mengaitkan antara suatu himpunan entitas dan relasi dengan entitas yang lain. Nah, ini pada kasus agregasi seperti ini, maka ya dia apa namanya ya? Isi
Jadi mengikuti ini juga akan menjadi tabel. Jadi konsepnya itu akan mirip, ya, konsepnya itu mirip seperti relasi many to many. Bagaimana relasi many to many? Akan ada satu tabel bantuan, ya kan? Nah, jadi apa isi tabel bantuan mengikuti ini? Semua entitas yang terlibat foreign key-nya. Jadi foreign key-nya apa saja? Ada NIM, ada NIM, ya. Kemudian mata kuliah. Nah, mata kuliah ada foreign key-nya kode MK. Kode MK. Ya. Kemudian entitas satu lagi adalah praktikum. Nah, apa di sini foreign key-nya? Kode praktikum. Kode praktikum. Kode praktikum. Plus, nah plus apa? Sama juga. Kalau memang ada atribut-atribut lain yang mengikuti, nah seperti di sini ada atribut mengikuti yang atribut lainnya yaitu adalah nilai. Berarti kita tambahin satu lagi di sini kolom nilai. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Ya, ini adalah hasil dari tabel mengikuti. Ya, sudah bisa dipahami? Tahu? Tahu. Oke, ada lagi yang lain? Nah, di sini boleh nanya di rumah, silakan. Ya. Kalau yang di tadi itu kenapa di foreign key-nya tuh yang praktikumnya nggak masuk? Yang mana? Yang tadi, yang agregasi tadi. Kenapa di bagian tabel apa yang foreign key praktikum tuh nggak masuk? Yang mana? Foreign key yang di tabel, yang di implementasi agregasinya. Itu kan yang dikotakin kan mahasiswa sama MK-nya. Yang praktikumnya kenapa nggak masuk? Ini masuk kan? Kode praktikum disingkat. Kalau di sini disingkat jadi kode prak biar nggak panjang-panjang. Di sini ditulis panjang sedikit. Makanya jadi membingungkan ya. Masuk nih kode praktikum. Ini dia kode praktikum. Oke, Bu. Beda namanya jadi bingung jadinya ya. Berarti ini jadi catatan sama saya supaya tidak membingungkan. Harus ditulis detail. Praktikum. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ada lagi? Pertanyaan? Ada? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjut latihan. Kalau nggak ada nanya berarti udah paham. Nah, sekarang kita latihan. Nah, latihannya ini, latihan yang ada pada slide ya. Latihan yang ada pada slide sama seperti minggu lalu. Latihannya kalian coba sendiri, ambil kertas, pensil atau pulpen, tulis ya, tulis jawabannya. Nah, kemudian nanti difoto, ya, difoto. Kemudian di-upload di e-learning pada bagian latihan 2. Nah, di masing-masing kelas sudah ada nih latihan 2. Nah, ini udah ada arahannya, kerjakan latihan yang ada pada slide transformasi arti. Nah, di sini kita kerjakan sama-sama. Istilahnya bukan berarti saya yang menjawab ya. Nah, masing-masing kalian harus buat sendiri. Nah, di hasil yang udah dikerjakan sendiri tinggal difoto. Ini karena ini latihannya kita kerjakan sama-sama, ya semuanya harus kerjakan, mau yang di sini maupun yang di rumah itu harus kerjakan. Deadline-nya saya buat hari ini, jadi maknanya ya harus sekarang dikerjakan, foto, upload, beres. Ya. Nah ini nanti ada satu lagi nih latihan 3, latihan sempat atau bahas juga, kalau tidak sempat ya jadi PR lah ya istilahnya. Nah yang pertama sekali nih latihan